Menurut gue yang paling penting adalah kita kenalin dulu resikonya. Nih anak kecil agak tahu. Nggak tahu kalau itu langsung. pakai akses di dalam data pribadi itu, aplikasi tersebut punya hak untuk membuka kamera kapanpun. 4C ini sebenarnya ada resiko yang ada di dunia digital. Siap-siap, jangan sampai anaknya yang ngajarin. Orang tua itu bisa mengatur apa saja yang diakses oleh anak. Cakap tak cakap, yang penting mantap. Ya, Waalaikumsalam. Gimana deh itu? Si Atar udah balik? Udah balik? Udah? Oh dia udah jarang pulang Isya lagi ya? Udah sebelum maghrib ya? Iya bagus dah. Ada orangnya? Iya mau ngomong bentar. Nelpon. Ya elah. Kagak bisa di-post dulu apa itu? Main apaan sih? Yelah. Giliran di luar dia main sampai Isya. Giliran di dalam rumah aja gadget mulu. Yaudah dah, ntar kita telepon lagi dah. Iya, ya. Gilang nanti telepon lagi, telepon balik. Nggak ada pulsa. Ya udah kita yang telepon dah. Ya udah. Assalamualaikum. Ya elah. Masalah mati satu, tumbuh 1000. Kayak panu. Kenapa sih? Bingung. Bisa mumet nggak nih. sih kita memulai episode itu dengan tanpa masalah, tanpa ngomel? Pusing kepala Barbie. Hah? Hah, bisa nggak memulai episode? Nggak bisa, Roy. Memang semua itu berawal dari masalah supaya tercipta solusi. Cakep, cakep. Apalagi sih? Ini kan kemarin gue sempet cerita kan, yang waktu gue khawatir banget tuh ada kasus penculikan lah, prostitusi yang khusus menyasar anak. Oh iya. Nah akhirnya nih ponakan perdagangan anak. Iya. Nah ini eksploitasi ya. Nah itu ponakan gua udah pulang sebelum maghrib. Nah, Udah ya tertib, bagus. udah tertib, bagus. Setuju, gue juga bagus, mantap. Tapi sekarang jatuhnya main gadget mulu, main game online, begini mulu nih. Kalau nggak begini. Ya udah, mau Belum lu aja dia apa? begini nih. Gitu. Mau lu apa? Mata bisa rusak dong, Roy. Gimana nih cara kita untuk Tidak merusak mata. pakai tetes mata gampang? Nggak apa, maksudnya. Iya, gua gusar banget. Ada aja gitu. Udah beres nih, ponakan gua udah tertib, pulang sebelum maghrib, udah mandi. Sekarang permasalahannya orang tuanya pasang wifi, terus dia main gadget mulu. Gua sempet lihat tuh deket banget tuh HP sama mata. Tadi pas gua telepon, dia kagak bisa nerima telepon gua. Lagi sibuk katanya main game online. Sengak banget Makanya gua lu bilang nggak bisa di-post. Kayak iya. di paus. Kayak gini, kan kalau harus ikutin zaman dong, lu juga harus tahu. Game zaman sekarang kalau lu pause, mati lu, diserang. Karena temennya yang lain kan main terus. Oh iya ya. Kalau dulu kan lu main sendiri, main Sonic, main Mario Bros. Bisa sih di pause tuh. Iya. Oh nggak ada istilah pause tuh ya? Nggak ada apa yang di-pause. Di-pause berarti seluruh orang yang lagi main bareng suruh berhenti, nggak boleh main. Gimana janjiannya? Terus gimana nih, Doroy? Nah, Masalah seperti ini tuh harus dipecahkan seperti apa? Supaya ketemu yang namanya solusi, supaya kita semua damai, sejahtera. ribet. Enggak, gini. Pertama lo harus sadarin dulu bahwa namanya anak-anak itu sekarang sama zaman kita dulu itu sudah beda. Itu sudah beda. Itu dulu tuh, kita sepakatin dulu. Nggak usah jauh-jauh deh. Dulu lo main bola, kayak main gundu, main Barbie, terserah lu lah ya. Pokoknya kagak balik-balik. Kagak balik-balik sampai maghrib dicariin. Iya. Suruh mandi. Buruan mandi udah maghrib, bukannya pulang gitu, ya kan? Enggak, gua enggak.
nggak dipeduli nih kalau nggak seneng banget nggak pulang. Iya, asik persediaan sabun sama sampo berkurang gitu kan. Nggak, kalau dulu kan gitu orang tua itu ngomel kalau anaknya maghrib belum pulang. Sekarang orang tua itu ngomel nih anak nggak pernah keluar rumah. Dari pagi sampai maghrib di rumah mulu main handphone. Sana lagi keluar olahraga kek, main sepeda kek. Gitu. Udah beda emang zamannya. Iya. Zaman kita dulu ditanya, gue masih nanya sama lu masih ingat nggak cita-cita lo waktu kecil? Gua mau jadi pilot waktu itu. Pengen jadi pilot kalau enggak dokter. Nah kan, pilot, dokter. Gue dulu, Apa? waduh ketahuan tuanya banget nih. Karena udah nggak ada orang menyebut istilah pekerjaan ini. Apaan? Insinyur pembangunan. Iya. Arsitek. Iya. Ya kan? Sekarang Oh namanya iya, keren, udah arsitek. beda. Dulu Arsitek, namanya insinyur pembangunan. Kayak ini si Sidul. Iya. Tukang insinyur. Tukang insinyur. Gitu. Nah dulu tuh gue pengen jadi insinyur pembangunan waktu itu. Hebat lu ya. Iya. Masih kecil aja. Sekarang coba tanya anak-anak kecil zaman sekarang. Mau jadi apa gedenya? Jawabannya pasti nggak jauh-jauh. Nggak jauh-jauh. YouTuber. Ah kan, selebgram. TikTokers. TikTokers. Apalagi? Gitu loh. Ya pokoknya kayak gitu-gitulah. Vlogger. Yang penting viral. Iya, rata-rata tuh sudah tahu aku mau jadi konten kreator. Wah. Mana Itu nih? udah kita harus menyadari bahwa perubahan yang kayak gitu-gitu tuh ada gitu loh kan. Bisa tuh lu melawan itu dulu bahwa Melawan. perubahan itu ada. Oke. Iya. Sekarang gimana caranya nih kita ngasih tahu mereka yang pasti sih peran orang tua, keluarga itu penting. Nggak bisa lo ngarepin itu sama anaknya sadar sendiri. Iya juga sih, tapi gimana kalau misalnya orang tuanya juga tidak pandai dalam menyusun kata-kata? Gampang. Handphonenya buang. Iya dong. Cara paling sederhana, lu nggak mau ini, udah saya ambil simpan, buang. Selesai Jangan urusan. dibuang dan buat gua. Mending wifi-nya dimatiin kalau nggak ada jam-jamnya tuh ya. Iya, tapi apakah itu menyelesaikan masalah? Apakah si anak nggak akan cari hiburan, Iya. pinjam handphone temennya, Iya. dan makin nggak bisa lo kontrol? Iya, minta hotspot orang gitu ya. Iya juga. Udah pinter-pinter banget ya. Makanya sebelum lu, sebenarnya kita lebih jauh lagi nyari solusinya apa, menurut gue yang paling penting adalah kita kenalin dulu resikonya. Apa aja tuh resikonya? Jadi kalau di media resiko di dunia digital itu sebenarnya ada istilah 4C gitu, yang harus kita jaga-jaga. 4C. 4C Oh. gitu. Yang pertama adalah kontrak, lalu ada konten, lalu ada kontak, dan ada conduct. Kontrak itu adalah mengenai awalnya ketika lu mulai masuk sesuatu, itu kan suka ada syarat dan ketentuan berlaku. Saya Iya. setuju, saya Iya. bersedia. Iya. Anak-anak kan kadang-kadang nggak akan baca. Nggak usah anak kita Iya, aja pernah baca. Langsung oke, checklist. Iya kan? Nah, kita nggak tahu tuh isinya apa. Kita pikir kan yang namanya game buat anak-anak apa banget sih? Kita nggak tahu kalau dia dengan menyetujui mencentang hal itu, ternyata menyetujui bahwa setiap hari pulsa akan dipotong Rp500 misalnya. Dikit nggak sadar kan Rp500 hilang, habis gitu loh. Nggak tahu kalau di dalamnya itu ketika dia centang sesuatu itu ternyata dia menyambungkan dengan mungkin karena pakai handphone orang tua ini sering ya kan, nyambung dengan Google Play termasuk Google Pay. Google Pay. Oh, Jadi ada kartu kredit, mungkin ada pakai GoPay atau apapun itulah di luar sana yang lu pakai sehingga itu terkoneksi untuk akses pembayaran. Ini anak kecil agak tahu. Nggak tahu kalau Main itu pakai langsung duit. oke. Beli diamond, ya kan? Diamond kan kagak murah Iya, ya. itu. Gitu loh, beli-beli karakter-karakter lah, beli-beli skin lah segala macam. Gitu, itu kontrak tuh namanya. Ya kan mereka sih anak ini nggak tahu nih soalnya nih. Iya. Belum di dalam kontrak itu menyetujui akses ke data pribadi. Semua kontaknya diambil sama tuh aplikasi. Atau akses di dalam data pribadi itu bisa untuk ngebocorin kamera. Jadi aplikasi tersebut punya hak untuk membuka kamera kapanpun. Oh iya, bisa jadi. Iya. Siapa yang bisa ngeliat kita Jadi sebenarnya sih 4C ini tidak berlaku hanya untuk anak kecil ya. Oh. Tapi berlaku untuk kita semua nih.
Betul. Tadi yang pertama kontrak ya. Kontrak. Yang kedua itu konten. Jelas lah ya kalau kita bicara konten. Konten-konten yang bahaya buat anak, konten-konten seksual, pornografi, ya kan? Konten kekerasan, penyiksaan. Karena gue pernah baca salah satu memori yang akan dibawa sampai dewasa dan membentuk karakter itu bisa kemungkinan itu adalah salah satu ketika anak ini berada di masa tumbuh kembang. Oh iya. Jadi dengan dia waktu itu melihat sebuah penyiksaan pada hewan, penyiksaan pada manusia dan menganggap itu hal yang biasa saja dan tidak dibenarkan, itu salah satu yang memicu karakter dia ke depannya. Oh ini kayak kata-kata tuh lagi banyak banget populer trauma masa kecil. Iya. Itu juga termasuk trauma tuh ya, walaupun dia nggak disiksa gitu. Tapi kan dicatat itu semua tuh, direkam sama dia. Dan dianggap sama otaknya dia yang lagi baru mau tumbuh kembang, itu adalah sebagai hal yang normal. Karena nggak ada yang ngebenerin. Oke, tadi kontrak, banyak banget. konten. Lalu ada juga yang namanya kontak. Berhubungan dengan siapa mereka? Nggak ada yang tahu. Nah, iya. Menurut pas dia lagi main game, kita selalu temenin. Makanya harusnya kita temenin. Oh temenin malah ya? Iya dong. Tapi kan orang tua punya kerjaan lain. Ya itu dia, diatur waktunya sehingga orang yang ngatur waktu ini bukan cuma soal anak, tapi orang tua juga harus bisa mengatur waktunya untuk bisa jagain anaknya. Gitu loh. Bisa aja dia ketemu orang asing yang atau lebih parah lagi orang-orang berbahaya yang istilahnya di internet tuh catfish. Ikan lele. Iya. Bohong. Mancing-mancing kan? Iya. Dia ngaku-ngaku temen satu angkatan seumuran sama dia. Iya gini. Iya terus tiba-tiba mungkin nanti tukeran WhatsApp, ngobrol, foto-foto, kirim foto, anaknya merasa ini kan temanku ada kirim foto misalnya anak cowok diminta buka baju, ya dia ngerasa oh yaudah aku juga buka baju, mau lihat badanku lebih tinggi loh dari kamu, ya teman anak kecil kan? Iya. Kirim fotonya ternyata itu apa? Foto-foto itu diperdagangkan yang kayak gue bilang waktu itu. Ada akun-akun di luar sana yang dimanfaatkan oleh para predator seksual anak kecil, memanfaatkan foto-foto yang kayak gitu dari anak-anak korban orang-orang yang mengontak dia ini nih, si kontak ini. Ini bahaya laten banget ya. Selain polusi ya. Iya. Ini bahaya laten banget nih. Gitu. Terakhir kondak. Kondak itu jelas perilaku. Cyberbullying, ya kan? Anak penyampaian pendapat terus dia bisa jadi karena dia kena serang langsung rame-rame, dia bisa jadi dia yang ketakutan sehingga besok-besok kepercayaan diri dia turun, nggak berani lagi menyampaikan pendapat. Gitu loh. Ya gue bilang 4C ini sebenarnya ada resiko yang ada di dunia digital, tidak berlaku hanya untuk anak. Kita yang dewasa pun juga. Tapi dalam konteks ini menurut gue ini ada saat yang tepat untuk kita bahas gitu loh. Kalau lu nanya solusinya apa nih buat anak? Sebelum kita ngomongin solusi lebih jauh, nih 4C dulu nih. Iya. Apa aja tadi? Ada kontrak, terus kondak, terus konten, sama kontak. Jadi ada kontrak, ada kontak. Gitu. Oke, bahaya lah. Gitu. Jadi orang tua tuh baik. Ibaratnya lu gimana mau ngasih tahu anak lu untuk nerobos hutan. Kalau lu nggak tahu di dalam hutannya ada apa yang mau kita bekali ke mereka, kalau kitanya sendiri itu belum siap dan belum tahu banget gitu ya. Karena perubahan zaman sekarang seperti ini yang gue bilang adalah yang harus berbenah itu salah satunya adalah orang tua. Kenapa? Siap-siap. Jangan sampai anaknya yang ngajarin. Gini loh, ma pakai online shop. Gini loh, ma pakai WhatsApp itu. Kalau WhatsApp video call tuh jangan gini-gini, jangan sampai anaknya yang lebih tahu daripada kita. Gini loh, Pak, caranya buat transfer email atau apa gitu. Jangan dong. Ini peran orang tua di masa-masa milenial ini nih. Iya. Berat banget ya. Orang tua yang tiba-tiba kaget nih, ya kan? Kenapa nih? Kok jadi begini gitu? Tahu-tahu menikah, tahu-tahu punya anak. Tahu-tahu anaknya sudah langsung dengan lahir nggak lama dikasih iPad buat denger musik. Minimal buat denger musik kan deket-deket dia. Gedean dikit udah tuh pegang iPad. Yang iPadnya pakai ditambahin khusus buat bisa dia pegang. Padahal jelas iPad didesain bukan untuk anak kecil. Semua tablet, semua handphone tidak untuk anak kecil. Buat pegangannya nggak enak kan? Iya. Tapi ditambahin tuh ada karet di belakangnya supaya tangan anak enak megangnya. Siapa yang salah? Kemudian anaknya adiktif ngomel. Pemerintah tidak
membantu tumbuh kembang anak. Tolong diblok aja itu situs-situs lah ya. Tapi mohon maaf nih, kan pendidikan pertama itu di rumah. Iya, yang ngasih aksesnya siapa gitu loh. Makanya gue bilang terlibat aktif sama tumbuh kembangnya anak. Kayak lu lihat anak lu lagi pakai apa. Misalnya deh, salah satu contoh paling sering, anak hampir gue berani bilang 98% pasti mainnya YouTube. Mau lu terserah soal game ya, game bisa ada banyak banget, Free Fire, Mobile Legend, apalah segala macam. Tapi kalau yang hampir selalu mereka buka sosial medianya itu YouTube. YouTube itu punya fitur kids friendly, yaitu YouTube Kids YouTube ya? Kids. Oh iya, gue sempat lihat tuh. Dimana di dalamnya konten-kontennya sudah diatur oleh YouTube untuk aman bagi anak. Nah itu. Lah orang tuanya tahu nggak ada YouTube Kids? Berarti konten-konten si YouTube Kids ini memang khusus dibuat atau dikumpulin buat si anak-anak gitu ya? Jadi si kreator ketika kita mau upload itu ada tuh opsinya harus memberitahukan apakah ini dibuat khusus untuk anak. Bukan cuman ini aman buat anak ya, tapi khusus buat anak. Karena itu dua hal yang berbeda. Jadi udah pasti aman, udah pasti Cocok gitu. Jadi itu yang harus dipahami orang tuanya. Nah, orang tua harus tahu gimana cara masangnya. Gitu loh. Apalagi sekarang secara umum di Indonesia rata-rata kita semua pakai Google. Iya. Ya dong. Google juga ada. Ada jaringannya gitu loh untuk Google Family, di mana orang tua itu bisa mengatur apa saja yang diakses oleh anak dalam handphonenya, dia buka apa, dia nginstall apa. Oh, jadi kita bisa tahu dia lagi nginstal apa. Tujuannya bukan sama sekali menurut gue ini bukan soal pengakangan. Lagi-lagi jangan gunakan ini kesempatan untuk kalau gitu gue kekang anak gue nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh gini. No. Anak lu mau larang sekuat apapun, sekaku apapun untuk menjauh dari air karena lu takut dia tenggelam, dia akan ketemu caranya untuk ketemu air bagaimanapun. Tapi ajarin sama dia berenang. Kenapa? Jadi kalau suatu saat dia harus masuk ke dalam air, baik dia karena pilihan dia ataupun tidak sengaja masuk, kagak tenggelam. Dia tidak tenggelam. Mantap. Gitu. Apa mantap, tepuk tangan. Benar. Wah, kebetulan banget nih, mana kan gue telepon. Halo, iya. Iya, ini Om Bangkit. Iya, kita berenang aja ya. Hati-hati berenang. Iya, kata Om Doroy, tadi tuh dia bilang. Katanya Om Bangkit sama emak bapak kamu tuh harus ngajarin berenang. Ya, sakit. Ya, biar nggak tenggelam katanya. Ada. Minggu besok ya? Minggu besok ada. Ya udah. Nggak gitu konsepnya. Ya, Waalaikumsalam. Wah, seding lu bener, Kit. Udah, Kit. Capek. Gue ngomong panjang lebar. Gue jelasin ini, itu, 4C segala macem. 4C Wah, ya. emosi gue. Kontrak, konten, kondak. Tuh apal gue. Iya, kesel tapi gue gua. pengen ngajarin berenang, kata lu tadi, biar nggak tenggelam. Dari situ dulu Doro, nanti filosofinya baru tuh ke itu. Iyalah. Ya seenggaknya kalau pas lagi berenang nggak main handphone lah ya. Iya, Bener. nggak main handphone. Nggak kepikiran gua, nggak kepikiran bener. Terserah lu lah. udah. Sampai terharu. Iya, kesel gua. Udah kesel gitu ya. Cakap tak cakap, yang penting mantap.